Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kita lanjutkan pembahasan atau pembicaraan tentang ayat-ayat yang penting yang ada dalam surat An-Nisa. Ya, yang terakhir kita sudah membicarakan ayat ke-29 yang isinya atau bunyi ayatnya sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Itu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, seperti mencuri, menipu, melacur, berjudi, ya, menyuap, disuap, menyuap duit bukan menyuap nasi, ya, dan lain-lain. Illa an takuna tijaratan antaradim minkum, selain bahwasanya adalah itu harta merupakan harta dagangan yang dilakukan perdagangan itu atas keridhaan dari keridhaan di antara kalian. Wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Maksudnya jangan bunuh diri atau jangan membinasakan diri sendiri dengan memakan harta yang haram yang diperoleh dengan cara yang batil. Innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah bikum kepada kalian, rahima, maha penyayang, karena Dia sayang kamu supaya kamu tidak masuk neraka. Diberitahulah oleh Allah caranya selamat dari neraka. Itu Allah itu kan guru yang paling baik. Ya, murid-muridnya dikasih tahu, hamba-hambanya dikasih tahu supaya lulus ujian masuk surga, jangan sampai gagal masuk neraka, dibocorin jawabannya. Ya. Kemudian ayat berikutnya, ayat 30. Wa may yaf'al dzalika 'udwanan wa zulman fasawfa nuslihi nara wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Wa man, dan barang siapa, yaf'al berbuat, dzalika demikian itu, seperti itu atau begitu, udwanan dalam keadaan memusuhi. Dalam musuh ini dalam tafsir diterangkan ini, ya, tafsir yang lain tapi bukan tafsir yang kemarin. Ya, ini. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa berbuat seperti itu, wa may yaf'al dzalika, ya, berbuat seperti yang disebut dalam ayat 29 tadi, alladzi nahaitukum, berbuat seperti itu yang nahaitukum, aku Allah telah melarang kalian, anhu darinya, fayakulu, maka lalu dia memakan, mala ghairihi,
harta milik selain dia. Loh ini loh. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa berbuat seperti itu, maksudnya barang siapa yang berbuat seperti yang sudah aku larang itu tadi, lalu dia memakan harta milik orang lain, au yata'adda alaihi, atau dia melewati batas terhadapnya, terhadap apa yang Allah sudah tetapkan dalam membagi warisan dan sebagainya, ya. Itu atau dengan au yata'adda alaihi biqatlin, atau juga melewati batas terhadapnya, terhadap ayat tersebut di atas tadi, biqatlin, dengan membunuh diri sendiri atau membunuh sesama muslim. Itu kan kemarin tafsirnya sudah jelaskan ya. Wa nahwahu, dan memperbuat yang semisal itu, zulman. Nah, zulman di sini diterangkan aliman muta'addiyan. Dia sebenarnya sudah tahu bahwa makan harta yang haram itu tidak boleh, tapi dia nekat, dia makan. Dia sudah tahu membunuh orang itu berdosa besar dan bisa menyebabkan pelakunya masuk neraka kalau yang dibunuh itu orang beriman. Pembunuh 6 orang laskar FPI itu masuk neraka sudah itu. Kalau dia tidak bertobat sampai matinya. Ya. Sudah jelas balasannya itu. Dalam ayat nanti dikatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, dan siapa saja yang membunuh satu orang beriman saja, maka balasan dia adalah neraka jahanam. Itu yang bilang Allah sendiri di dalam surat ini juga, nanti kita ketemu. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, itu kama qala Allah taala. Siapa yang membunuh orang yang beriman walaupun satu, apalagi 6, apalagi banyak, muta'ammidan, dengan sengaja dia membunuh, sengaja membunuh bukan. Fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ada dalam Al-Quran itu. Sudah pernah dengar belum ayat itu? Kalau bukan di surat An-Nisa, di surat Al-Maidah ya. Jangan enggak keliru. Kita lihat. An-Nisa, Pak. Nih, saya bukakan surat An-Nisa ini juga, tapi ayatnya ayat 93. Nah, itu kan penting ini ayat ini. Nanti kita lihat juga insyaallah 93. Ini tadi 30 ya. Sekarang kita lari ke 93 dulu. Nah, ini. Mataku kok jadi enggak jelas ya. Ini ayatnya yang penting juga diketahui ini. Jangan ada lagi orang membunuh orang dengan alasan apapun kecuali melaksanakan hukuman mati kepada terpidana mati. Ya. Wa may yaqtul, dan barang siapa membunuh mukminan satu orang beriman saja, muta'ammidan, dan dia melaksanakannya dengan sengaja, fajaza'uhu, maka balasan dia akibat perbuatannya membunuh satu orang saja adalah jahannamu, neraka jahanam. Tuh. Terus di neraka berapa lama? Khalidan fiha, dia kekal di dalamnya, dia kekal di dalam neraka jahanam. Jadi kekal di neraka, enggak bisa keluar dari neraka. Wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka kepada dia. Wa la'anahu, dan Allah melaknat dia. Wa a'addalahu, dan Allah telah menyediakan untuk dia azaban aziman, azab yang besar. Tuh Pak, Bu. Jadi jangan asal bunuh ya. Kita kembali ke 30 tadi. Bunyinya kan seperti ini. Ayat 29 ya. 30 benar. Nih.
Wa may yaf'al dzalika udwana wa zulma. Dan barang siapa berbuat demikian itu, yaitu bunuh diri atau membunuh orang atau memakan harta yang bukan miliknya, atau memakan harta milik anak yatim, atau memakan harta warisan yang dibagi tidak dengan syariat Islam. Hati-hati loh, makan harta warisan yang tidak dibagi dengan syariat Islam haram itu. Dia berbuat seperti itu udwanan. Udwanan asalnya itu artinya dengan memusuhi, dalam keadaan memusuhi, tapi dalam tafsir dikatakan penjelasannya udwanan wa zulman, dalam keadaan memusuhi kepada syariat itu tadi, dia enggak setuju dia. Pokoknya dia memusuhi aturan Allah ini, enggak mau dia. Atau wa zulman, dan dengan zalim, dengan perbuatan zalim. Nah, di dalam tafsir diterangkan yang dimaksud dengan memperbuat seperti itu dengan memusuhi, dalam keadaan memusuhi itu maksudnya ini ya, aliman, dalam keadaan dia sudah tahu, muta'addiyan, terus sengaja melanggar. Kalau orang melanggar karena tidak tahu, oleh Allah dimaafkan. Orang melakukan perbuatan dosa karena dia belum tahu, oleh Allah diampuni, dimaafkan itu. Tapi kalau dia sudah tahu bahwa membunuh itu berdosa, mencuri dan sebagainya itu, dia tetap melakukannya dengan dalam keadaan tahu, dan dia muta'addiyan, melewati batas atau sengaja, kalau sengaja kan muta'ammidan, ini muta'addiyan, dalam keadaan melanggar dengan sengaja gitu. La jahilan, tidak karena bodoh, bukan karena bodoh. Kalau orang berjudi atau dia orang minum minuman keras, minum bir, dia tidak tahu bahwa orang Islam itu tidak boleh minum bir. Dia belum tahu, oleh Allah diampuni, dimaafkan itu. Dia baru masuk Islam, belum tahu syariat Islam, dia minum, biasanya minum atau biasanya berjudi, ya dia belum tahu, enggak apa-apa kalau dia tidak tahu. Ya, au nasian, atau tidak karena lupa. Nah, kalau lupa dan karena tidak tahu, la jahilan wala aula nasian, ya, tidak karena tidak tahu atau bodoh, atau tidak karena lupa. Fasayadkhuluhullahu, maka Allah akan memasukkan dia naron. Ayatnya berbunyi wa may yaf'al dzalika, apa tadi Pak ayatnya? Wa may yaf'al dzalika udwana wa zulman, itu ya, wa zulman fasaufa nuslihi naro, gitu kan. Barang siapa berbuat seperti itu dalam keadaan memusuhi atau sengaja padahal sudah tahu, atau dalam keadaan zalim, memang mau berbuat zalim, ya, fasaufa nuslihi naro, maka kami kelak akan memasukkan dia ke dalam neraka. Fasayadkhuluhullahu naron azimatan, api yang besar, yaitu api neraka maksudnya. Yaumal kiamati, masuknya bukan sekarang, nanti di hari kiamat. Yang dikatakan neraka itu apinya besar karena yuani harruha, ya, amat besar apinya, mengalir terus, yuani harruha, mengalir terus panasnya, itu datang terus panasnya, enggak pernah dingin, ya. Wa yuqasi azabaha, dan keras azab neraka itu. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, bunyinya kan begitu ya toh? Kalau enggak salah bunyinya gitu ya, ayatnya ayat 30 tadi itu. Nah, mana tadi? Nah ini. Wa kana dzalika 'alallahi yasira, dan adalah yang demikian itu atas Allah adalah mudah. Memasukkan orang ke dalam neraka bagi Allah itu mudah, menghukum orang itu bagi Allah mudah. Tapi Pak
polisi, Pak Jaksa, Pak Hakim mau menghukum Sambo ngalih. Ya. Kenapa? Karena ada saja alasannya. Sampai ada pakar mengatakan, wah Sambo bisa lolos nih dari hukuman kalau seperti ini. Wah. Tapi bagi Allah enggak ada yang sulit. Nah, terus tafsirnya tadi wa kana dzalika 'alallahi yasira. Itu maksudnya wa kana dzalika, dan adalah yang demikian itu 'alallahi, atas Allah atau bagi Allah, yasira, hayyinan, mudah, di annahu, karena dia Allah itu qadirun, maha kuasa dia. Pak Jokowi enggak maha kuasa. Berkuasa saja tapi enggak maha berkuasa. Ya, menaikkan BBM aja diprotes orang banyak itu. Allah itu maha kuasa, la yu'jizuhu syai'un, tidak akan bisa melemahkan Allah sesuatu apapun. Allah itu tidak bisa dikalahkan atau dilemahkan oleh siapapun. Nah, berikutnya ayat yang ke-31. Ini tafsirnya dari tafsir yang lain, tapi kita lihat di sini aja. Tafsir Al-Baghawi yang saya sukai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Pada ayat berikutnya, ayat yang penting untuk segera diketahui juga oleh umat Islam ini adalah antara lain surat An-Nisa ayat 31. Di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, saudara sekalian, yang walaupun yang datang cuma sedikit karena dikiranya saya enggak datang itu ya. Hari Senin dikiranya Bapak. Oh, banjir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kemarin hujan deras ya. Sehari semalam ya. Allah berfirman, in tajtanibu, in jika tajtanibu, kalian semua menjauhi kabairo, yang besar-besar, maksudnya dosa yang besar-besar. Matun hauna anhu, dosa besar apa saja yang tunhauna kalian telah dilarang, anhu darinya, dari melakukan dosa besar itu, tidak mau menjauhi dosa besar. Tapi kalau kalian menjauhi, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar apa saja yang kalian telah dilarang darinya, kalau kita menjauhi dosa besar, kata Allah, nukafir angkum, nukafir, kami akan menutupi, angkum, dari kalian, terhadap kalian. Apa yang ditutupi oleh Allah? Sayyiatikum, kejelekan-kejelekan kalian. Jadi kejelekan kita di akhirat tidak akan dibuka oleh Allah. Kita semua kan punya kejelekan, Pak. Punya, enggak ada yang enggak punya. Tapi kita malu kalau ketahuan. Kita sembunyikan. Oleh Allah nanti akan ditutupi itu. Tidak dibuka di akhirat sana. Kalau salah satu caranya menjauhi dosa-dosa besar. Ya, bukan hanya ditutupi atau dihapus kesalahan-kesalahannya. Wa nudkhilkum, dan kami akan memasukkan kalian yang mau menjauhi dosa-dosa besar, kami akan memasukkan kalian masuk ke mana? Mudkhalan, ke tempat masuk, kariman, yang mulia atau yang baik. Mudkhalan kariman, tempat masuk yang baik itu maksudnya surga. Nanti di tafsir kita lihat ya. Jadi Allah berfirman pada ayat 31 ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang berbicara tentang perintah Allah, wasiat Allah, nasihat Allah, pemberitahuan dari Allah
bahwa jika kita menjauhi dosa-dosa besar, yang akan kita peroleh adalah Allah akan menutupi atau menghapus kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kemudian Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Tuh. Nah, lalu para ahli tafsir di antaranya Imam Al-Baghawi mengatakan ikhtalafu. Mereka para ahli tafsir, para ulama berselisih pendapat fi tentang al-kabair. Apa itu dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar yang dimaksud di sini itu apa? Dosa apa saja? Alati, dosa-dosa besar yang ja'alallahu, Allah telah menjadikan ijtinabiha sebagai sesuatu yang harus dijauhinya. Sebagai sesuatu yang harus dijauhi. Yang akibat dari itu takfiron lisaghair, akan menghapus atau menutupi bagi dosa-dosa kecil. Jadi kalau kamu menjauhi dosa besar, dosa kecil-kecilmu akan dihapus oleh Allah. Dosa kecil kita itu, Pak, dosa kecil kita banyak sekali, Pak. Melihatin orang yang enggak boleh kita lihat itu dosa loh itu. Ya. Tiap malam nonton bioskop terus, nonton film terus menerus, sekali-sekali aja mungkin Allah masih maafkan. Atau enggak pernah ngaji terus, itu dosa itu. Ya. Nah, apa itu dosa-dosa besar? Diterangkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya dan juga Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, ya. An-Abdil ada dengan hadis ini. An-Abdillah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, ya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya, ridha kepada Abdullah dan ridha kepada Umar. Abdullah anaknya Umar bin Khattab, ya toh? Abdullah bin Umar. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi telah bersabda. Ini loh dosa-dosa besar, kata Imam Al-Baghawi, antara lain seperti yang disebut dalam hadis berikut ini. Al-kabairu, yang dimaksud dosa-dosa besar kata Nabi adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan kepada Allah. Menganggap ada Allah itu punya sekutu, punya teman, punya istri, punya bapak, punya anak yang menjadi sekutunya. Nah, itu. Siapa yang menganggap seperti itu dosa besar itu. Yang kedua, wa uququl walidaini, dan mendurhakai dua orang tua. Yang ketiga, wa qatlun nafsi, dan membunuh orang. 3, membunuh orang dosa besar. Kemudian wal yaminu, dan bersumpah, al-ghamus, menipu, bersumpah tapi menipu. Di depan pengadilan mengatakan, demi Tuhan Pak Hakim, saya dilecehkan. No, ini sama itu almarhum, orangnya udah mati, nggak bisa dituntut, nggak bisa ditanyai. Kalau ditanya buktinya apa, nggak ada buktinya. Kalau buktinya nggak ada, padahal kejadiannya ada, mati orangnya, ya tetap dihukum. Siapapun yang terlibat itu semuanya dihukum harusnya. Suaminya, istrinya, pembantunya, supirnya, ajudannya, semuanya dihukum. Beres, sudah selesai. Kalau menurut aturan Allah. Ini berdasarkan hadis sahih riwayat Bukhari. Nah, kemudian yang kedua, dosa besar itu apa saja? An Abdurrahman ini Abi Bakrah, dari sahabat Abdurrahman, anak laki-lakinya Abu Bakrah. Abu Bakrah sahabat Nabi, anaknya juga sahabat Nabi. An abihi, Abu Bakrah mendengar dari bapaknya, yaitu Abdurrahman mendengar berita dari bapaknya yang bernama Abu Bakrah. Qala, Abu Bakrah radhiyallahu anhu berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda seperti ini. Ala umbiukum bi akbaril kabair. Ala, adakah tidak,
atau maukah begitu. Umbi ukum, aku beritakan kepada kalian, kata Nabi. Bi akbari, dengan sebesar-besarnya, dengan yang paling besarnya, al-kabairi, dosa-dosa besar. Maukah aku beritahukan kepada kalian dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar? Jadi dosa-dosa besar itu ada banyak sekali, tapi ada 3 yang paling besar. Salasan, ada 3 dosa besar, dosa yang paling besar. Beliau mengatakan seperti itu 3 kali. Ala umbiukum bi akbaril kabair, maukah aku beritahukan kepada kalian dengan dosa yang paling besar? Ala umbiukum bi akbaril kabair, ala umbiukum bi akbaril kabair, begitulah. Sampai 3 kali. Qalu, mereka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Baiklah, mau wahai Rasulullah, mau kami diberitahu. Qala, Nabi bersabda, dosa yang paling besar di antara semua dosa-dosa besar yang pertama adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan kepada Allah Azza, yang maha gagah wa jalla dan maha agung. Itu yang pertama, syirik, dosa syirik. Yang kedua, wa uququl walidaini, dan durhaka atau mendurhakai kepada kedua orang tua, mendurhakai kedua orang tua. Habis ngomong begitu, wajalasa, habis Nabi berdiri ngomong begitu menurut hadis ini ya, wajalasa, dan beliau duduk. Habis berdiri pidato, terus beliau duduk. Di dalam hadis ini, nanti di hadis lain beliau berdiri, terus beliau berpindah tempat, bersandar. Kalau di sini enggak. Wajalasa, habis itu beliau duduk. Wakana muttakian, dan adalah beliau duduknya sambil bersandar. Ya, enak memang duduk bersandar itu enak. Ya, Nabi kita juga duduk bersandar. Ngasih tahu, faqala, setelah beliau duduk bersandar, jadi beliau ngasih tahu, ala al-isyraku billah, dalam riwayat lain begitu. Ketahuilah, ingat-ingatlah, dosa besar yang paling besar adalah menyekutukan kepada Allah. Yang kedua, wa uququl walidain, dan mendurhakai 2 orang tua. Habis itu beliau berdiam sebentar, pindah tempat, bersandar, atau berdiam sebentar, duduk, bersandar. Itu teknik kegiatan belajar mengajar. Kalau gurunya menerangkan sesuatu yang penting, sampaikan dulu sebagian, terus gurunya diam. Diam ini biasanya muridnya terus, kenapa Pak Guru diam? Jangan-jangan karena aku tadi ribut sendiri, ngomong sendiri. Nah, itu untuk memusatkan perhatian murid-murid beliau. Setelah beliau duduk bersandar, faqala, lalu beliau bersabda, ala wa qaulu zuri, ala wa qaulu zuri. Beliau ngomong seperti itu. Ketahuilah atau ingat-ingatlah, dan perkataan bohong. Ingat-ingatlah dan perkataan bohong. Terus beliau mengulang-ulang. Fama zala, maka tidak henti-hentinya, yukarriruha, beliau mengulang-ulang kalimat itu. Ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, sampai yang tidur pada bangun semua mungkin. Ya. Terus hatta kulna, sampai kami para sahabat waktu itu berkata, laitahu sakata, aduhai alangkah baiknya kalau Nabi diam. Udah, kami sudah dengar ya Rasulullah, diam aja, sudah berhenti ya Rasulullah. Tapi Nabi tetap mengulangi terus. Ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur. Diulang-ulang itu sampai sahabat bilang, udah ada kata Nabi diam aja ya, sudah kami sudah ngerti. Kenapa beliau sampai menekankan berulang-ulang? Karena ini yang paling banyak dilakukan oleh manusia, berkata bohong. Terpaksa kami naikkan, pilihan terakhir yang paling baik adalah menaikkan harga BBM. Wah, itu perkataan benar apa bohong kita nggak tahu. Hah? Benar? Oh, itu menurut Pak Sugeng ya. Benar apa? Oh, benar naiknya. Oh, benar naiknya. Ini benar apa orang ini bahwa kebijakan yang paling baik adalah menaikkan harga BBM itu apa betul itu? Nah, itu yang kita nggak tahu.
diprotes oleh orang banyak, ekonom-ekonom pada protes ya. Karena dengan naiknya bahan bakar ini, nanti yang naik bukan hanya bahan bakarnya, Pak. Bawang berambang naik, gula naik lagi, semuanya naik semua. Lihat aja nanti. Ya. Itu yang enggak terpikirkan, walaupun alasannya itu dinaikkan untuk mencabut subsidi BBM. Subsidi BBM akan dicabut dan diberikan kepada orang miskin. Bener apa ora ya orang ngerti ya awak dhewe iki. Kita tuh enggak tahu kok bener apa enggak kok. Itu kan omongnya. Kalau yang ngomong Rasulullah SAW percaya, kita percaya. Tapi kalau yang ngomong selain Rasulullah, wah belum bisa dipercaya ya. Berikutnya, dosa besar berikutnya apa? An Abdillahi, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Dari Abdullah bin Umar dan dari bapaknya ya. Qala Abdullah berkata, qultu, aku dulu pernah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyudz dzambi a'dhamu indallah? Ayyudz dzambi, yang manakah dosa, a'dhamu yang paling besar, indallah, di hadapan Allah? Ya Rasulullah, dosa yang paling besar itu apa sih? Qala, Rasul menjawab. Tadi kan sudah diberitahu tadi ya, dosa-dosa besar. Pertama ada 7, ya toh? Nabi bilang ada 7. Habis itu Nabi bilang ada 3, ya. Terus ini sekarang Nabi bilang ada lainnya lagi. Ini. Dosa besar yang pertama adalah antaj'ala lillahi niddan, bahwasanya taj'ala, engkau menjadikan lillah, bagi Allah atau untuk Allah, niddan, bandingan, tandingan. Engkau menjadikan Tuhan sebagai tandingan atau bandingan bagi Allah. Jadi engkau menyembah selain Allah seperti engkau menyembah kepada Allah. Nah itu namanya engkau menjadikan tandingan bagi Allah. Wa huwa, padahal dia Allah khalaqaka, dia Allah yang khalaqaka, telah menciptakan kamu. Yang menciptakan kamu itu Allah, yang memberi kehidupan kepada kamu Allah, yang memberi rezeki kepada kamu Allah, yang memberi kesehatan kepada kamu Allah, memberi kemudahan kepada kamu Allah, tapi kamu menyembah selain Allah. Itu dosa besar itu. Qultu, aku pun bertanya lagi, aku berkata lagi, summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Yang mana lagi ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, dosa besar sesudah syirik adalah antaktula, bahwasanya engkau membunuh waladaka, anakmu, khasyata, karena takut, ayyakula, bahwa dia akan makan ma'aka, bersama kamu. Kamu membunuh anakmu karena kamu takut dia akan makan sama kamu. Maksudnya membunuh anak karena takut gak bisa kasih makan. Itu dosa besar. Qultu, aku berkata lagi, summa ayyu, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, dosa besar yang ketiga, kata Nabi, antuzania, bahwasanya engkau berzina atau menzinai halilata, istri jarika, tetanggamu. Menzinai perempuan aja dosa besar, apalagi itu istri tetanggamu yang harusnya kamu jaga tetangga itu. Ini dosa besar. Nomor 3 sesudah apa tadi? Yang kedua tadi membunuh orang atau membunuh anaknya sendiri karena takut nggak bisa kasih makan. Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah menurunkan, Allah Ta'ala, Allah yang Maha Tinggi menurunkan tasdiqa, yang ayat yang Allah turunkan ini membenarkan qaulin nabiyyi, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana tersebut dalam surat yang lain ya, dalam surat Ar-Rahman kalau enggak salah, ayatnya berbunyi begini. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq wala yaznun,
Dan orang-orang yang disebut sebagai ibadur rahman, hamba-hamba ar-rahman adalah orang-orang yang la yada'una, mereka tidak akan menyeru, tidak akan meminta, tidak akan menyembah, tidak akan berdoa atau beribadah ma'allahi, bersama Allah. Dia tidak akan mengibadahi, menyembah ilahan akhar, sesembahan yang lain, Tuhan yang lain. Tuhan yang dia sembah hanya Allah saja, dia tidak menyembah Tuhan lain bersama Allah. Wala yaqtulunan nafsa, jadi dosa syirik. Kemudian yang kedua, wala yaqtulunan nafsa, wala yaqtulunan nafsa, dan mereka tidak membunuh orang allati yang haramallah, Allah telah mengharamkan membunuh orang, illa bil haqqi, kecuali membunuh orang dengan cara yang benar atau yang dibenarkan oleh Allah, yaitu dalam perang atau dalam melaksanakan hukuman mati, itu tidak berdosa. Terus yang ketiga, wala, dosa besar berikutnya adalah wala yaznun, dan mereka tidak selalu atau sering berzina. Ini Allah pakai fi'il mudhari ini, Pak. Coba kalau pakai fi'il madi, kena semua manusia ini yang pernah ke lokalisasi, kena dosa besar semua. Tapi kalau Allah pakai fi'il mudhari, ini loh sayangnya Allah kepada manusia. Ya, bukan yang sudah pernah berzina, tapi yang selalu berzina. Pokoknya dia sering berzina, atau berzina itu sebagai langganan dia. Karena duitnya banyak, bisa dipakai untuk berfoya-foya. Na'udzubillah misalnya. Itu berikutnya ada lagi ini, Pak. Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah. Kalau tadi hadis yang di atas tadi diriwayatkan oleh Bukhari juga. Ini yang berikutnya hadis yang lain tentang dosa besar. Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Anin nabiyyi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat, ijtanibu, jauhilah oleh kalian jauhi as-sab'al mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan. Qalu, mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa ma hunna, dan apa itu mereka? Apa itu dosa-dosa besar yang membinasakan ya Rasulullah? Qala, Rasul menjawab, yang pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Yang kedua wasihru, dan sihir, melakukan sihir, mensihir orang atau belajar ilmu sihir, mentenung mengguna-guna orang atau belajar mengguna-guna. Ya, belajar guna-guna, ilmu guna-guna, ilmu sihir. Yang ketiga wa qatlun nafsi, dan membunuh orang allati haramallah, yang Allah telah haramkan, illa bil haqqi, kecuali membunuh orang dengan cara yang dibenarkan. Ya, ini dalam perang atau dalam melaksanakan hukuman mati. Yang keempat wa aklur riba, dan memakan harta hasil riba. Yang kelima wa aklu malal yatim, wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Yang keenam watawalliya, dan berpaling, lari, meninggalkan peperangan yaumaz zahfi, pada hari berkecamuknya peperangan. Yang ketujuh wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh perempuan baik-baik, perempuan-perempuan beriman, perempuan-perempuan yang lalai dari perbuatan buruk tapi dituduh berzina. Nah, menuduh orang berzina itu dosa besar. Ya. Terus berikutnya ada lagi, ini hadis sahih riwayat Bukhari juga. Nah, berikutnya ini dari para sahabat Nabi. Ya, ini di bawahnya hadis. Nanti ada beberapa keterangan yang berhubungan dengan dosa besar akan kita lanjutkan besok pagi insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.